Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Seperti biasa bertemu kembali di hari Senin di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang maupun POV dari redaksi ADN Times bersama pemimpin redaksi ADN Times Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Semoga sehat ya. Semoga sehat dimanapun berada. Ada dua tema Mbak yang akan kita bahas di sore kali ini. Yang pertama mengenai penulis opini di detik.com yang diduga diintimidasi. Lalu yang kedua terkait pemberantasan premanisme. Nah, namun Mbak, beberapa hari lalu saya ngelihat di story Instagram Mbak Uni sedang bertugas di Jenewa Mbak ya? Iya kan, kita POV-nya kan juga saya di Betul, Jenewa tuh ya, hari Senin lalu. Ya. Ada story apa Mbak di sana? Ya, jadi mungkin yang menarik itu saya menghadiri sidang World Health Assembly ke-78. Jadi Majelis Kesehatan Dunia, ini organisasi atau badan utama di bawah WHO, Organisasi Kesehatan Dunia ya. Nah, yang menarik tentu ini saya lagi pasang nih, ada pinnya. Ini pin TB ya, tuberkulosis NTB. Jadi akhiri tuberkulosis. Jadi saya hadir di 35 sesi dari plenary, side event, bilateral, dan 7 diantaranya itu menyangkut tuberkulosis. Jadi memang tuberkulosis ini salah satu yang jadi isu yang sedang hangat ya, dibicarakan sampai banyak sekali sesi di kegiatan puncak World Health Assembly yang di Jenewa, Swiss itu membahas tentang tuberkulosis. Nah, Indonesia ini adalah negara kedua di dunia yang kasusnya paling banyak ya. Jadi tahun 2024 lebih dari 1 juta kasus, 134.000 kematian. Jadi setiap jam ada 17 yang meninggal dunia karena TB di Indonesia ya. India itu nomor 1. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya bersama-sama negara-negara yang paling banyak kasusnya, India, Indonesia, kemudian Vietnam ya, terus yang dianggap maju surveillance-nya itu Jepang, itu Indonesia sebenarnya dianggap yang serius ya, banyak karena banyak kasus tapi juga serius untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan tuberkulosis. Karena emang ini kan namanya silent killer ya. Banyak orang tuh nggak mau ngaku kalau dia itu TB, takutnya nanti dimusuhin, nggak mau dideketin, sehingga dia nggak mau periksa. Makanya screening ya, penting. Apalagi sekarang pemerintah Indonesia lewat Kemenkes kan sedang melakukan screening gratis ya. Nah itu penting sekali untuk supaya tahu apa yang sedang terjadi di kita, di tubuh kita masing-masing, sehingga bisa dideteksi dan bisa diobati lebih cepat. Dan TB ini kan sekarang juga sudah menggunakan screeningnya udah pakai AI ya, teknologi pengobatannya juga digratiskan. Nah ini yang salah satu yang menarik, dan Indonesia ini kan screening dianggap screening yang luar biasa karena kita screening ke 278 atau 280 juta. Jadi semua yang ada di sana tuh juga kagum lah sama upaya serius transformasi kesehatan, termasuk upaya screening yang dilakukan Indonesia untuk mengeliminasi TB. Mungkin nggak bisa sampai 0 banget ya, tetapi itu, dan buat kita mungkin penting juga untuk ngajak di sekitar kita untuk jangan segan, jangan malu-malu, jangan enggan, karena ternyata ini silent killer. Dan yang sembuh banyak juga Mbak dengan pengobatan yang justru kalau rutin udah ya? Screening, udah screening, jadi tahu, udah tahu kan, nggak cuman treatmentnya seperti apa. Kan itu ada yang 6 bulan apa gitu, jadi sembuh. Gitu yang menarik kemarin ya di Jenewa. Oke, Mbak Uni, di topik yang pertama terkait adanya penulis opini di detik.com ini diduga diintimidasi terkait usai menulis artikel TNI di jabatan sipil. Nah, melihat seperti ini Mbak, gimana Mbak? Jadi ini pertama gini, tentu setiap upaya-upaya pembungkaman ekspresi, kebebasan berekspresi, apalagi kebebasan pers, itu kita di ADN Times mengecam, menyesalkan, dan meminta negara melindungi warga siapapun dia, termasuk jurnalis dan media yang melakukan kritik, dan kritiknya itu untuk kepentingan publik. Ya, jadi itu nomor 1 ya, karena memang kebebasan ekspresi itu dilindungi oleh konstitusi kita. Dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu melindungi kemerdekaan pers. Nah, kedua, jadi selalu ada upaya-upaya yang sebetulnya justru membuat akhirnya jadi viral. Mungkin kalau tidak ada upaya-upaya intimidasi,
orang mungkin nggak banyak yang membaca, tetapi karena ada upaya intimidasi, justru kemudian artikelnya itu tersebar meskipun oleh Detik atas permintaan dari penulis YF untuk keselamatan dirinya itu sudah di take down, tapi ini bukan di take down kalau menurut kita. Kalau kita di sama-sama media digital biasanya kalau take down itu jadi nggak bisa dibaca aja. Tetapi Detik secara sengaja kayaknya, menurut saya secara sengaja mengumumkan karena memang menurut aturan pedoman pemberitaan media siber kalau ada pencabutan berita ini di Dewan Pers itu punya namanya pedoman pemberitaan media siber dan di dalamnya ada aturan soal pencabutan berita. Sebetulnya pencabutan berita itu sangat selektif, ya. Itu aturan ini dibuat Februari 2012. Saya ikut membuat pada saat itu karena saya masih anggota Dewan Pers. Ini dibuat untuk juga melindungi media dari pihak-pihak apakah itu kekuasaan atau lewat pemilik, lewat CEO, lewat pemret, lewat bisnis yang ingin memaksa supaya artikel yang dianggap merugikan dirinya atau kelompoknya atau organisasinya atau perusahaannya itu minta di take down. Nah, di sini diatur bahwa pencabutan berita itu hanya sangat selektif, hanya terutama yang berkaitan dengan menjaga trauma, misalnya kasus asusila. Karena kan kita harus merahasiakan identitas korban, umur berapapun, merahasiakan identitas pelaku sampai usia anak. Nah, kalau sampai ada jejak digitalnya itu akan merugikan, menimbulkan trauma. Nah, yang seperti itu boleh. Tetapi kalau yang lain tuh nggak boleh. Yang lain tuh kalau ada artikel yang dianggap merugikan, maka yang dirugikan itu bisa menggunakan hak jawab, hak koreksi, ralat. Dan dilakukan secara proporsional di halaman atau di artikel yang sama. Kalau yang digital gampang, jadi dibikin ada hak jawabnya atau ralat atau koreksi dan tautannya ditaruh di artikel yang dianggap salah atau kurang tepat atau kurang akurat. Artikel baru, Mbak ya? Artikel baru bisa ya, artikel baru nanti ditautkan supaya semua orang yang membaca artikel yang dianggap kurang akurat itu juga langsung membaca koreksinya, gitu ya. Karena kan dulu debatnya yang artikel yang dianggap tidak akurat atau salah biasanya dibaca lebih banyak daripada ralatnya. Makanya harus diletak. Kalau dia media cetak diletakkan di halaman yang sama, ralat, hak jawab, koreksi. Tapi kalau digital sebenarnya lebih mudah karena tinggal dibikin artikel baru, hak jawabnya, koreksi, ralat, linknya langsung ditaruh di artikel yang memang yang pertama dianggap itu. Salah, jadi sekaligus satu paket. Nah, jadi itu sebetulnya tujuan dari pasal aturan pencabutan berita begitu selektif untuk menghindari intervensi ke redaksi ya. Jadi hanya dibatasin yang bisa menimbulkan trauma. Nah, ini kan mungkin ini adalah opini ya. Dalam pedoman pemberitaan media cyber itu sebetulnya harus semua konten atau artikel grafis apa segala macam yang di sini mungkin saya bacakan supaya lebih ini ya. Jadi ini misalnya user generated content, segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa dan bentuk lain, itu menjadi tanggung jawab daripada media yang bersangkutan kalau sudah diterbitkan. Nah, jadi ini kan opini ya. Jadi ini yang menulis bisa sebagai opini pembaca ya. Nah, masuk ke dalam sini. Jadi tanggung jawab itu pada redaksi. Nah, sekarang kemarin kalau kita lihat yang bersangkutan penulis itu sesudah artikelnya dipublish di Detik langsung mengalami 2 kali tindakan intimidasi ya. Jadi dekat sekali waktunya antara penerbitan artikel itu dengan intimidasi yang dia alami. Lalu dia kemudian khawatir ya, tentu saja khawatir, kemudian mengadunya ke Dewan Pers ya. Tentu kita belum tahu kenapa kok dia mengadunya ke Dewan Pers, karena sebetulnya yang paling pantas untuk mengadu ke Dewan Pers itu adalah Detik, media, bukan secara personal, atau jurnalisnya, ya kan? Jadi kan ini sebetulnya ini adalah upaya pembungkaman, ya, pembungkaman kemerdekaan berekspresi tidak hanya terhadap personalnya si YF, tetapi kepada Detik juga, kepada medianya, ya kan?
karena yang memuat adalah Detik. Iya. Jadi mestinya Detik juga sangat berkepentingan untuk justru mengadu kepada Dewan Pers. Karena artikel yang dia muat kan tadi dikatakan di pedoman pemberdayaan media cyber itu tanggung jawab dari redaksi semuanya. Jadi ini adalah sebenarnya tekanan ini, intimidasi ini tidak hanya kepada YF tetapi juga kepada Detik. Karena Detik kemudian karena harus melindungi keselamatan dari penulis, dia kemudian harus menurunkan. Tapi Detik sengaja dia nggak menurunkan yang membuat artinya tidak bisa diakses biasanya kan di on hold 404. Tetapi dia sengaja mengumumkan bahwa artikel ini diturunkan ya. Di situ diturunkan karena permintaan dari penulis untuk menjaga keselamatan penulis. Sebenarnya Detik sedang mengirimkan sinyal kepada semua pembacanya bahwa terjadi intimidasi, terjadi intimidasi selain dari laporan dari YF ini kepada Dewan Pers. Nah, ya tentu ini sangat disesalkan karena ini menjadi kasus yang kesekian ya. Tanggal 19 dan 21 Maret, 19 Maret itu pengiriman ke Kepala Babi ya, ke kantor Tempo. Redaksi Tempo. Kemudian tanggal 21 Maretnya itu yang 6 bangkai tikus. Dan itu sampai sekarang itu belum ada follow up-nya ya, belum ada hasilnya. Siapa ya, polisi belum berhasil. Nah, ini polisi Indonesia tuh jago katanya, ngejar-ngejar teroris sampai segala macam tuh luar biasa jagonya. Cyber, ada cyber crime segala macam. Tapi ini sampai sekarang belum ada ya. Tentu pada saat waktu kita wawancara, waktu ada 16 jurnalis wawancara dengan Presiden Prabowo tanggal 6 April di Hambalang, kita juga mempertanyakan itu dan sebetulnya pada saat itu sudah kita di POV Times sudah menyampaikan sebetulnya kalau memang pemerintah, kekuasaan tidak ingin dituding sebagai pihak pelaku, apalagi yang membiarkan kejadian-kejadian intimidasi kepada warga negara seperti itu, mestinya Presiden dalam hal ini bisa memerintahkan kepada Kapolri. Kapolri, saya mau dalam sebulan ini sudah terungkap, ya kan? Jadi targetnya ada gitu kan, kita di sini juga suka dikasih target kan, mesti harus selesai seminggu, selesai 2 bulan, dua minggu. Jadi yang itu yang belum melihat ya, setidaknya kita tidak melihat secara publik Presiden sebagai atasan langsung dari Kapolri atau Kapolri kepada misalnya Kabar Reskrim itu memberikan deadline sehingga sampai sekarang belum ada titik terang dan kemudian kejadian intimidasi berkaitan dengan upaya-upaya kritis terhadap situasi atau kebijakan itu masih terjadi karena tulisan ini saya udah baca karena tadi bilang ada station effect begitu diturunkan justru beredar tuh viral ya karena sudah sempat di screen capture apa segala macam. Tulisan ini menurut saya dari sisi kritik tuh tergolong ringan ya, maksudnya kalimatnya sopan ya. Dia mempertanyakan kaitannya newspack-nya adalah pengangkatan Dirjen Bea Cukai dari tentara Jenderal Bintang 3 menjadi Dirjen Bea Cukai menurut Undang-Undang Pasal 47 Undang-Undang TNI yang udah disahkan memang dimungkinkan ya dengan catatan harus pensiun. Betul. Dan yang bersangkutan kan ketika ditanya media sudah mengajukan berhenti ya. Artinya sebetulnya secara undang-undang itu nggak apa-apa. Tapi yang penulis itu mempertanyakan adalah apakah pengangkatan ini apakah sudah mempertimbangkan merit ya. Judulnya itu kan Jenderal di Jabatan Sipil. Jenderal di Jabatan Sipil bagaimana merit ASN. Jadi dia tuh mempertanyakan pengangkatan ini apakah sudah memperhatikan selaras dengan semangat manajemen karir dan manajemen talenta ASN. Jadi dia mengutip undang-undang peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang diubah dengan PP 17 tahun 2020 soal pengisian jabatan pimpinan tinggi harus berbasis merit, kualifikasi, kompetensi dan kinerja, bahkan Permenpan RB nomor 3 tahun 2020. Jadi sebetulnya ini adalah friendly reminder atau pertanyaan yang sangat wajar disampaikan dengan bahasa yang baik ya, bukan yang marah-marah atau kasar apa segala macam. Jadi kritik yang baik ya, mestinya
dengan kritik seperti ini tidak perlu ada siapapun, termasuk Pak Dirjen Bea Cukai yang baru dilantik yang harus merasa tersinggung gitu kan. Kalau Pak Dirjennya ini kan bukan dia yang mau, tapi dia diangkat, diperintah. Jadi dia juga nggak perlu tersinggung gitu ya. Tetapi yang mengangkat pun nggak perlu tersinggung. Unsur di pimpinan TNI nggak perlu tersinggung. Siapapun nggak perlu tersinggung karena ini kritik yang disampaikan dengan baik, dengan proper, dengan saluran yang baik. Ya, makanya sebetulnya kan ini kan kita belum tahu siapa yang melakukan intimidasi. Bisa saja yang melakukan intimidasi bisa saja bukan dari pihak TNI, bukan dari pihak pemerintah, dari kekuasaan, tapi ada orang-orang yang ingin berniat jahat mengadu domba karena sudah tahu bahwa kalau ada yang melakukan ini maka pasti yang akan dituding adalah kekuasaan. Ya, nah ini yang mestinya bisa diusut. Tetapi tadi yang kejadian yang menimpa Tempo belum jelas. Yang ini kita nggak tahu. Nah, tapi satu-satunya menurut kita di POV Times yang bisa membuat pemerintah kekuasaan saat ini tidak dituding, membiarkan, apalagi mungkin ada oknum-oknum yang melakukan, ya mestinya pemerintah benar-benar serius dalam mengusut kasus-kasus yang bisa mengganggu indeks demokrasi, karena kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan pers itu menjadi bagian penting dari pengukuran indeks demokrasi. Dan demokrasi yang makin menurun itu nggak hanya berpengaruh terhadap situasi politik dan juga sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap ekonomi. Jadi sekarang kita lagi mengundang investor, ya kan? Kan pengusutan seperti ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Betul. Bahwa hukum itu benar-benar melindungi semua warga, tidak tebang pilih, termasuk warga yang merasa diintimidasi. Maka investor, karena ini dunia ini kan dunia yang sudah the borderless. Apa yang terjadi di satu negara bisa diketahui oleh seluruh dunia dari percakapan di media sosial, dari pemberitaan media. Orang-orang investor itu juga punya perwakilannya. Kalau dia melihat bahwa hukum itu tidak atau belum menjadi panglima, termasuk perlindungan kepada warga negara itu tidak terlihat, ya dia mungkin akan berpikir beberapa kali untuk kemudian mau berbisnis di Indonesia. Karena bukan tidak mungkin apa yang dialami oleh warga negara yang ternyata tidak dilindungi oleh hukum, itu bisa terjadi sama dia. Jadi kita itu selalu nggak, ini hati-hati, jangan melihat, ini nggak bisa dipisahkan antara soal hal-hal yang bisa mempengaruhi demokrasi dengan di sisi lain kita sedang ingin betul menunjukkan bahwa Indonesia ini well run. Ya, kalau mengutip Bill Gates waktu datang ke sini kan di Singapura dia bikin video tuh, Singapura well run, ya artinya negara yang dikelola dengan baik. Ya, sengaja dia muji-muji kan. Dia datang ke sini sih nggak bikin video itu ya, mungkin karena cuma 4 jam. Tapi kalau hukum itu adalah salah satu unsur penting untuk menunjukkan bahwa sebuah negara itu well run, artinya dikelola dengan baik. Nah ini yang apa namanya yang kita di BOHTA melihatnya, dan sebetulnya media itu bisa membantu kepada penulis. Karena dalam hal ini penulisnya bukan dari jurnalis, atau kalau itu terjadi dengan jurnalis yang membantu untuk mengadu kepada aparat penegak hukum, bahkan meminta perlindungan, bahkan meminta untuk supaya diusut tuntas, dibikin rame aja sehingga tetangga sekitarnya yang tinggal di sekitar tempat tinggal si YF bisa membantu untuk monitor kalau ada orang-orang yang tidak dikenal, tidak tinggal dari daerah situ, mungkin datang ke situ mondar-mandir, tapi intinya harus diusut tuntas. Harus terungkap, Mbak ya? Harus terungkap. Kalau enggak terus-menerus seperti ini, ya artinya apa? Ya kita bertanya kinerjanya aparat penegak hukum seperti apa. Kedua, apakah ada pembiaran dari pemerintah atau negara terhadap intimidasi yang dialami oleh warga? Termasuk tema yang kedua ini, Mbak, terkait aksi premanisme yang saat ini baru digencar-gencarkan oleh aparat penegak hukum untuk diberantas. Nah, ngelihat ini seperti apa, Mbak? Ini sama ya, ini kan bukan baru sekarang, aksi premanisme, ormas segala macam. Lalu kok solusinya yang kita baca itu akan ada tim khusus, ya.
Ya kenapa juga bikin tim khusus? Kalau setiap hal harus dibikin satgas, setiap hal harus dibikin tim khusus. Terus ini kan artinya tidak percaya terhadap kemampuan dari lembaga yang sudah ada, ya. Ya, mestinya presiden begitu ada keluhan dari investor terhadap aksi-aksi ormas, premanisme, betul. dia bikin perintah dong sama Kapolri. Kalau perlu sama Panglima TNI, Kapolri, tapi sebenarnya ini urusannya mestinya Kapolri ya, karena TNI itu mestinya pertahanan ya. Tapi karena ini dianggap urgent, Kapolri, Panglima TNI, saya perintahkan untuk bekerja sama, memastikan tidak ada premanisme, tidak ada ormas yang mengganggu kegiatan industri, pabrik, apalagi membuat investor takut. Buat apa bikin satgas atau tim khusus lagi? Kalau setiap masalah solusinya adalah membentuk satgas, membentuk tim khusus, ya akan ada berapa puluh dan berapa ratus, karena masalah gitu muncul terus gitu ya. Sebetulnya kayak satgas mafia pangan. Ya kenapa harus ada satgasnya? Ada rapat terbatas kabinet. Menteri terkait dipanggil langsung, tugasnya ini, tugasnya ini, tugasnya ini. Kasih deadline dalam waktu 2 minggu, dalam waktu 1 bulan. Apalagi kalau ternyata pembentukan satgas, kelompok kerja apa segala macam, itu implikasinya adalah alokasi anggaran lagi untuk honor atau honorarium rapat atau satgas apa segala macam. Jadi sebetulnya kebiasaan membuat satgas dan tim sus itu mengirimkan pesan sebetulnya bahwa ya lembaga-lembaga yang sudah eksis itu dianggap gak mampu. Makanya harus bikin tim khusus. Ya padahal perintah aja presiden bisa banget memerintah. Dan soal koordinasi gini ya, selain ratas, setahu saya di WhatsApp group sekarang tuh ada WhatsApp group. Saya pernah ada yang memberitahu saya WhatsApp grup menteri dan kepala-kepala badan yang setingkat menteri, kira-kira 60 orang, itu ada WhatsApp grup. Adminnya Menkom Digi dan sekretaris kabinet. Kalau zaman belum ada WhatsApp grup, maksudnya koordinasi lebih sulit, harus rapat. Ya sekarang ada WhatsApp grup 24 jam juga bisa koordinasi kan? Ya atau bikin grup sendiri kalau memang, tapi nggak perlu membuat satgas, tim khusus. Ini kan cuma untuk komunikasi. Karena kewenangan untuk melakukan penindakan itu kan sudah ada di lembaga-lembaga itu gitu. Nah jadi sebetulnya gini, kenapa yang harusnya mudah menurut logika itu dibikin sulit. Ya, menurut logika masing-masing sudah ada kewenangan. Harusnya bisa, kalau tidak punya konflik of interest, tidak punya kepentingan sehingga membuat serba salah, mau menindak ini, menindak itu, harusnya kalau jalannya lurus itu bisa. Tapi kenapa kok dibikin sulit dan jadi muter-muter apa segala macam, sama seperti kasus yang intimidasi yang menimpa pers Tempo, kemudian sekarang dialami oleh penulis opini. Jadi itu Gilang kira-kira posisi kita. Itu tadi ya 2 tema yang ternyata saling bersinambungan ya. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di POV Times episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe maupun komen dan like, share ya. Terima kasih Mbak Uni, sampai jumpa. Saya Gilang Madutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi ADN Times, Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih. Salam sehat selalu.